Tanggal 17 Oktober 2025 ini, Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, tepat berusia 74 tahun. Usia yang sudah tergolong senja. Namun, di usianya itu, energi Prabowo justru terlihat luar biasa. Kebugaran fisiknya serta semangatnya bahkan tampak melebihi orang-orang yang usianya jauh di bawah usia Prabowo. Prabowo seakan tidak mengenal hari libur. Ia terus bekerja setiap hari bersama seluruh jajaran kabinet merah putih yang dipimpinnya. Ia terus memantau, melakukan koordinasi, dan menggerakkan roda pemerintahan dari waktu ke waktu tanpa mengenal kata istirahat. Ruang lingkup kegiatannya melewati batas-batas negara dan kawasan. Hampir 3/4 dunia sudah disambanginya guna mempererat persahabatan serta meningkatkan kerjasama dengan sejumlah negara dan berpartisipasi aktif dalam upaya menangani konflik-konflik global serta memperjuangkan perdamaian dunia, sehingga ia pun dihormati dan disegani para pemimpin dunia. Prabowo juga menyediakan waktu untuk bertemu langsung dengan rakyatnya, termasuk menemui rakyat yang sedang terkena musibah dan bencana. Keluh kesah masyarakat atas berbagai masalah yang mereka alami langsung dicarikan solusinya, terutama masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan negara. Anak-anak menjadi salah satu perhatian utamanya, karena anak-anak bagi Prabowo adalah masa depan bangsa, sehingga program-program prioritasnya lebih banyak ditujukan bagi anak-anak, mulai dari program makan bergizi gratis untuk memenuhi kecukupan gizi anak, hingga sekolah rakyat yang diselenggarakan secara gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin, serta program Sekolah Garuda yang merupakan program pendidikan unggulan bagi anak-anak Indonesia yang cerdas dan berbakat dari semua lapisan masyarakat. Banyak sekali persoalan bangsa dan negara yang harus diselesaikan Prabowo sesegera mungkin, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang harus dipercepat dengan memberdayakan ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja baru seluas-luasnya, dan membuka peluang investasi dari luar negeri sebanyak-banyaknya, serta meningkatkan ketahanan pangan dan menyelamatkan sumber daya alam Indonesia yang selama ini lebih banyak mengalir ke luar negeri atau dinikmati oleh segelintir orang saja. Belum lagi pemberantasan korupsi yang sudah berurat berakar di Indonesia, serta menyederhanakan birokrasi dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, guna menyelamatkan uang negara yang berpotensi untuk dikorupsi. Semua itu merupakan pekerjaan-pekerjaan besar yang melelahkan dan berisiko memperbanyak kelompok-kelompok yang tidak menyukai Prabowo lantaran kenyamanan mereka selama ini menjadi terganggu. Sebuah pekerjaan yang tidak mudah dan sangat melelahkan, tetapi Prabowo tidak pernah lelah. Gerak langkahnya, senyum lebarnya, dialog-dialog terbukanya dengan rakyat, serta pidato-pidatonya yang lantang dan tegas, baik di dalam negeri maupun di mancanegara, selalu menebarkan energi positif dan optimisme yang tinggi. Dari mana energi yang sangat besar itu didapat? Energi fisiknya yang luar biasa berasal dari kebiasaannya berolahraga sejak muda, sejak masih aktif di dunia militer. Kebiasaan berolahraga itu terus dilakukan hingga usianya yang sekarang sudah tergolong sepuh. Salah satu olahraga kegemarannya adalah berenang. Setiap hari, pagi-pagi sekali, Prabowo sudah biasa berenang sejauh 500 meter untuk menjaga kebugaran fisiknya. Kegiatan fisik ini masih ditambah lagi dengan olahraga-olahraga lainnya. Kebiasaan berolahraga inilah yang membuat fisik Prabowo selalu bugar. Namun, yang lebih penting dari semua itu adalah caranya mengelola batin dan pikiran. Batinnya dipenuhi dengan niat tulus untuk mensejahterakan rakyatnya dan membangun Indonesia agar mampu menjadi negara maju. Batinnya selalu diisi dengan hal-hal positif, sehingga tidak ada tempat untuk hal-hal negatif. Prabowo tidak memiliki rasa dendam dan sakit hati sedikit pun, walau sepanjang hidupnya ia sering difitnah, dihujat, dicaci maki, dan dicurigai. Bahkan hingga sekarang, ketika Prabowo sudah berbuat banyak untuk rakyat, bangsa, dan negara dalam masa pemerintahannya yang baru berlangsung 1 tahun, cacian, hujatan, dan makian itu terus bermunculan di berbagai platform media sosial. Tetapi
Prabowo tidak pernah menggubris hal itu. Ia lebih suka terus bekerja secara produktif ketimbang meladeni serangan-serangan yang tidak produktif terhadap dirinya. Lawan-lawan politik yang sebelumnya berseberangan malah dirangkulnya, diajaknya untuk bekerja sama dan bersama-sama membangun bangsa dan negara. Prabowo percaya mantan lawan-lawan politiknya itu adalah juga putra-putra bangsa terbaik yang sama-sama mencintai negara dan bangsa Indonesia. Dan untuk membangun bangsa yang besar ini, semua kekuatan bangsa harus dihimpun agar Indonesia menjadi semakin kuat dan semakin berdaulat. Bagi Prabowo, di dalam politik tidak ada yang namanya musuh. Sedangkan musuh sebenarnya yang harus dihadapi adalah para koruptor dan mafia yang telah mengeruk kekayaan rakyat untuk kepentingan mereka sendiri, serta pihak asing yang tidak ingin Indonesia melaju menjadi negara maju. Untuk menambah wawasannya, Prabowo rajin membaca berbagai literatur politik, ekonomi, dan sejarah, termasuk literatur yang membahas masalah-masalah geopolitik. Itu sebabnya ia menguasai masalah-masalah global hingga mampu mencari jalan keluarnya untuk ditawarkan kepada para pemimpin dunia. Prabowo juga berdiskusi dengan para ahli dari berbagai bidang, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta diskusi dengan para menteri yang dipimpinnya dalam rapat-rapat kabinet yang digelarnya. Diskusi-diskusi yang sangat berguna baginya untuk mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal yang strategis sebagai presiden. Semua kegiatan yang dilakukannya, baik sebagai pribadi maupun sebagai presiden, membuat Prabowo semakin kuat dan semakin berenergi. Energi positif yang ditularkannya kepada seluruh jajaran kabinet merah putih dan seluruh rakyat. Dalam usianya yang semakin menua, yang Prabowo pikirkan dan lakukan hanyalah masa depan bangsa, masa depan generasi muda yang akan menjadi pewaris negeri ini, masa depan yang kilang gemilang, jauh melampaui masa kepemimpinannya, bahkan jauh melampaui usianya sendiri. Semua itu dilakukannya dengan tulus, dan ketulusan ini dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, terutama rakyat yang berada di akar rumput. Gunakanlah sisa usiamu untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Ucapan itu disampaikan Prabowo kepada Jamhari Caniago, teman seperjuangan dan seniornya di ketentaraan, beberapa saat sebelum Jamhari dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ucapan yang sebenarnya lebih ditujukan kepada diri Prabowo sendiri yang bertekad mengabdikan sisa usianya dengan seluruh jiwa raganya untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden Prabowo Subianto kini berusia 74 tahun, usia yang sudah tergolong senja. Tetapi di kalangan para pemimpin dunia, Presiden Prabowo bukan satu-satunya kepala negara yang berusia di atas 70-an tahun. Ada sekitar 10 kepala negara dan kepala pemerintahan di dunia yang usianya berada di atas 70 tahun. Di antaranya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Republik Rakyat Cina Xi Jinping, Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas, Raja Arab Saudi King Salman Abdul Aziz Al Saud, Presiden Iran Ali Khamenei, Presiden Kamerun Paul Biya, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Anwar Ibrahim. Dengan kata lain, Prabowo tidak sendirian. Dan di tanah air, Presiden Prabowo juga tidak sendirian karena ia didukung oleh rakyat Indonesia yang mencintainya, rakyat yang selalu mendoakan kesehatannya, rakyat yang selalu berdiri di belakangnya karena percaya akan kepemimpinannya, percaya akan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan seluruh rakyat. Provisiat Pak Prabowo, selamat ulang tahun. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Pak Prabowo semakin teguh seteguh batu karang yang tetap tegar meski selalu diterjang gelombang samudra yang ganas. Seperti doa Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melalui lukisan hasil karyanya yang dihadiahkan kepada Bapak. Standing firm like a rock, begitu judul lukisan itu. Doa agar Prabowo tetap berdiri kokoh, sekokoh batu karang. Yakinlah bahwa sebagian besar rakyat Indonesia selalu mendukung Bapak, mencintai Bapak. Sekali lagi, Provisiat.
Men of our time.